yang sebelah kanan tadi belum ada yang nanya, sini ada Mas. Ketua Paguyuban. Mas Ali. Ada Mas siapa? Monggo Mas langsung. Mas Ali. Mas Ali monggo. Mas Ali dulu yang Ketua Paguyuban, monggo. Silakan Mas. Langsung aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Beni, Kepala BPMI yang berkunjung ke sini. Saya hanya ingin bertanya dan sedikit bercerita. Namun di sisi bercerita disingkat Mas ya. Ya, ini di sisi lain tadi memang ceritanya ini yang mungkin jangan diangkat, terutama kepada para pekerja yang swasta. Jadi para pekerja swasta itu juga angkanya tidak sedikit kan di sini, tapi berpotensi menjadi masalah besar. Kenapa? Menyangkut tentang kesehatan ataupun yang sakit. Jadi bagaimana Pak kalau anak swasta itu disakit kurang ini sehingga sakitnya itu parah dan membutuhkan biaya yang banyak Tinggi. sehingga tidak bisa ditanggung oleh yang bersangkutan sendiri. Apakah ya BP2MI itu bisa bertanggung jawab atau tidak, atau mengusahakan atau biaya tersebut itu kita yang nanggung dari para PMI dengan cara iuran untuk membayar biaya rumah sakitnya gitu. Jadi yang pengalaman saya pernah alami sendiri, pernah menangani salah satu teman swasta di mana sakitnya itu menghabiskan dana itu sekitar 55 juta won. Jadi di situ saya juga banyak mengalami tekanan dari beberapa pihak karena saya sendiri juga bekerja. Jadi ini menjadi masalah yang serius tapi jarang diangkat. Jadi ya kami pun juga bagaimana caranya mengumpulkan biaya itu dari patungan teman-teman, terus meminta bantuan dari Prokomasi, meminta bantuan dari KBRI, meminta bantuan dari otomatis ya translator seperti saya dulu pernah minta bantuan sama Namun. Jadi ya akhirnya uang biaya 55 juta itu bisa kami dapatkan 40% itu dari patungan teman-teman, sehingga dapat bantuan dari teman-teman itu yang kita lewat online maupun teman yang kenal itu sekitar 15 juta won. Jadi masih banyak kekurangannya dan waktu itu pun kita kan merasa bingung. Ya kita bingung mencari bagaimana solusinya itu. Ya ini mumpung ada Bapak BP2MI yang untuk anak-anak swasta seperti teman-teman yang sudah pernah terjadi itu bagaimana solusinya untuk menjaga kesehatan, menekankan menjaga kesehatan, terus misalkan sakit itu bagaimana? Terima kasih Pak, mungkin seperti itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Mas. Tadi saya dibisiki oleh Pak Yadi, saya nanya yang dimaksud swasta itu apa? Ilegal gitu ya. Jadi gini Mas, kan undang-undang ini udah membagi peran ya. Apa tanggung jawab KBRI atau perwakilan, apa tanggung jawab BP2MI. Seluruh warga negara Indonesia di negara penempatan atau ya di luar Indonesia, WNI itu adalah siapa aja, mau pelajar, mau mahasiswa, mau pekerja, itu tanggung jawab siapa? Tanggung jawab perwakilan Republik Indonesia. Tidak ada urusan dengan BP2MI. Nanti ketika dia tiba di Indonesia, dipulangkan apakah jenazah, apakah PMI, ya tidak sakit, bukan jenazah tapi sehat tapi karena keimigrasian, itu menjadi tanggung jawab BP2MI. Clear ya? Jadi selama di sini, di Korea, selama di Taiwan, selama di Hong Kong, selama di Arab Saudi, di negara Eropa, di luar negeri, tanggung jawab perwakilan Republik Indonesia. Nah, apakah termasuk yang ilegal? Mas, saya buka nih. 3 tahun saya memimpin, udah 2.300 jenazah. 2.300 jenazah. Artinya, satu hari 2 atau 3 peti jenazah. Dan 90% dari 2.300 jenazah itu adalah ilegal. Artinya apa? Negara bertanggung jawab mengurus. Negara ini hebat loh.
Negara tidak mempersoalkan, oh Anda kan dulu ilegal, ya urusan Anda pulang. Enggak. Karena prinsip negara adalah mereka apapun masalahnya di luar negeri, dia adalah warga negara Indonesia. Diurus oleh negara. Coba yang di shelter Korea, pasti bukan hanya yang resmi aja tuh. Pasti yang ilegal pun ada kan yang di shelter. Wah, apalagi Timur Tengah. Timur Tengah mungkin udah hampir mayoritas. Ya. Di negara-negara penempatan. Yang sakit 3.600 selama 3 tahun. Yang sakit 90% yang sakit itu yang tiba di Indonesia kami rujuk ke rumah sakit Polri, kemudian kami rawat hingga dia harus sembuh, kemudian pulangkan ke kampung halaman. Itu 90% ilegal. Termasuk kurang lebih 105.000 yang dideportasi. 105.000 dalam 3 tahun saya memimpin. Sering ikuti ya jejak digital di live FB saya, kemudian juga di acara-acara yang disiarkan secara langsung. Nah, kalau tadi yang Mas sampaikan itu ilegal atau apa, yang tanggung jawab perwakilan Mas di sini. Kami itu kadang-kadang hanya tektokan aja, Pak Yadi atau Ibu Yasi misalnya kontak, Pak Beni ini PMI bukan, dia berangkat kapan, gitu kan? Jawab Bu Yasi itu bukan, tidak ada datanya di Sisko kami, oh berarti dia ilegal, gitu ya. Hanya tektokan itu aja, hanya bersifat koordinatif. Ya kalau dipulangkan oleh Ibu Yesi, oleh KBRI, misalnya Pak Yadi, Bu Yesi kapan dia pulang? Oh nanti Pak dikirim briefingnya. Naik pesawat apa, jam apa penerbangan, pesawat apa, tiba di bandara mana, itu kami sudah sudah terinfo, sehingga petugas kami yang jemput di lapangan. Ya, jadi tanggung jawab perwakilan, Pak. Ya, nanti ada apapun yang meninggal, yang sakit, silakan dengan perwakilan di sini. Ya, dan negara tidak boleh mendikotomi, ya, mendiskriminasi hanya karena dia dulu ilegal atau resmi, nggak boleh. Apapun dia adalah warga negara kita, ya. Yang harus diberikan perlindungan oleh negara. Terima kasih ya. Terima kasih Bapak. Memang itu salah satu masalah yang sering ini ya di teman-teman PMI Bapak. Jadi selama ini memang tambahan daripada ini, Mas. Ya. Teman-teman ini memang gotong royong iuran untuk gimana caranya teman kita biaya berobat di rumah sakit bisa teratasi. Jadi mudah-mudahan dari simpati dari teman-teman, apa yang teman-teman berikan untuk saling membantu menjadikan amal jariah untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Monggo Bapak ya. Ya baik, terima kasih. Izin Pak Kepala kami menambahkan saja beberapa isi dan keterangannya ya. Jadi gini teman-teman, saya tanya dulu ke teman-teman. Jadi swasta itu benar atau salah? Salah. Kita bicara ngomong regulasi atau masalah belajar untuk hidup. Tapi jelas yang salah, Pak. Kalau regulasinya salah, Mas. Sudah jelas dimanapun di Indonesia saja. Tadi cerita orang Cina tadi, pekerja Cina di Indonesia. Yang ilegal itu artinya apa? Salah kan? Di masyarakat Indonesia disuruh pulang nggak? Suruh pulang. Sama Pak. Jadi bapak-bapak teman-teman semua, kami hanya menyampaikan dari pemerintah Republik Indonesia tentunya harus, tadi Pak Kepala menggarisbawahi, harus melindungi warga negara Indonesia dimanapun berada. Salah atau tidak salah, benar atau salah, ya, basic rule-nya itu kita harus melindungi. Ini sudah tugas dari Pak Presiden, bahkan selalu digembar-gemborkan oleh Ibu Menteri Luar Negeri dan harus seluruh perwakilan membantu itu. Tapi baik lagi, bagaimana caranya kita membantu teman-teman dan melindungi teman-teman semua? Yang paling mudah atau yang paling benar adalah teman-teman tadi, rule pertama disampaikan oleh Pak Kepala BPD. Patuhi semua peraturan dan perundang-undangan di mana negara tersebut Anda bekerja dan tinggal dan bekerja. Jadi kalau teman-teman sudah ilegal, secara regulasi di pemerintah Korea sendiri pun sudah salah. Ini satu yang perlu digarisbawahi oleh teman-teman semua. Tapi tadi balik lagi, kami dari pemerintah Indonesia tidak bisa memaksa teman-teman pulang. Kami tidak akan pernah bisa, lu ilegal, lu harus pulang. Nggak bisa Pak. Kami harus melindungi teman-teman. Tapi baik lagi teman-teman, harus diperhatikan seberapa jauh kita bisa membantu melindungi. Terutama kita ngomongin yang orang sakit dan jenazah. Tadi teman-teman udah bilang, yang sakit aja paling sedikit Mas, itu sakit 1 minggu, 10 juta won. Di sini 10 juta won Pak, Bapak tahu kali 12 aja, 120 juta seminggu. Kalau yang dia sampai yang teman kita nih, yang kemarin kebakaran, sampai sekarang belum bisa keluar. Udah hampir 4 bulan, 6 bulan ya, masuk bulan kelima. Gimana teman-teman, berapa biayanya? Pertanyaannya, apakah pemerintah tadi sampaikan? Pemerintah harus melindungi, tapi kalau pemerintah memiliki semua anggaran untuk mengeluarkan itu semua gitu, kan berat Pak.
Kita baru ngomongin 1 orang. Kami ya dengan Bu Yesti sudah mengulangkan sampai ini Pak izin laporan juga. Di bulan sampai dengan bulan Oktober ini kita sudah mengulangkan 15 orang jenazah. Ya, dan semuanya apakah semuanya biaya sendiri? Enggak. 70% dari situ dibantu oleh KBRI dengan biaya pelindungan yang ada di KBRI. Jadi teman-teman, saya mau membawa, kita akan berusaha membantu teman-teman. Kalau memang ada masalah dengan biayanya, satu lagi, tanggung jawab masalah tadi kembali lagi ke teman-teman sebenarnya. Ya, kalau memang teman-teman mau jadi ilegal, pahami resikonya. Jangan pernah sakit, jangan pernah ketangkep. Benar nggak? Kerja sebaik-baiknya, meninggalnya ditunda. Jangan pernah kecelakaan. Kenapa? Kalau 5 hal ini semua kejadian, semua garis pengaman sosial teman-teman hilang. Nggak punya asuransi, ya nggak? Kesehatan, asuransi kecelakaan hilang semuanya, Mas. Jadi kalau mau jadi ilegal, pahami risiko itu. Ya nggak? Jangan semuanya tiba-tiba diperintahkan negara bantu dong. Kami keluarga tidak mampu. Benar, kita akan bantu, tapi seberapa besar kita harus bantu? Teman-teman bisa bayangin, ini udah bulan Oktober, kita belum sampai bulan Desember. Ya, pengalaman tahun 2022 antara Oktober sampai Desember terjadi musim dingin kan? Iya. Akan banyak kecelakaan kerja. Itu kenaikan 3 kali lipat. Anggaran di KBRI ini saya buka-bukaan. Ya, sudah kurang dari 100 juta. Bayangin, biaya pemulangan tadi berapa? 10 juta won. Ya, itu 10 juta won yang paling parah ya. Sakitnya di Mokpo sana jauh. Nah, itu 10 juta won. Tapi kalau sakitnya di Incheon deket lah, 7 juta kira-kira. Tapi bayangin, 7 juta won kali 12. Mendekati 100 juta doang kan? Ini biaya kita di KBRI sekarang. Tinggal mulanya 1 orang jenazah lagi. Setelah itu, kami harus mengemis-ngemis. Langsung terus aja Pak ya, izin tanya. Mengemis-ngemis agar supaya kami dibantu anggarannya dari pusat. Dalam hal ini dari Kementerian Luar Negeri ya, Bapak. Kalau udah tahu banget bahwa anggaran pelindungan WNI di seluruh dunia itu dipegang oleh Kementerian Luar Negeri. Tapi baik lagi begitu ngomong, Mas Yadi, ini udah triwulan keempat, udah masuk triwulan keempat, anggaran kita juga makin tipis gitu. Jadi baik lagi Mas, kalau sakit ngomongnya duit. Iya. Mau meninggal ngomongnya duit. Jadi jangan sakit, jangan meninggal. Jadi jangan sakit, jangan meninggal. Itu maksud saya. Pahami resikonya, pahami ke masalah-masalah yang ada juga dari KBRI, kesulitan kami untuk membantu teman-teman. Tapi untuk willingness membantunya teman-teman bisa tanya sendiri. Yang kesulitan sakit, yang jenazah, semua kita bantu, kita berusaha mencari gimana caranya teman-teman bisa pulang, teman-teman bisa jenazah itu bisa dipulangkan. Dan demikian kita sangat terima kasih nih teman-teman, terutama Forkomasi yang banyak membantu untuk penggalangan dana akhirnya Pak. Karena kita nggak mampu semua sendiri, kita minta penggalangan dana ke teman-teman. Dan ini ya saya sangat-sangat salut ya dengan teman-teman di Indonesia, orang-orang Indonesia di sini karena sangat mau untuk membantu. Ya insya Allah sih sampai saat ini semua bisa pulang. Tapi balik lagi masalah-masalah itu akan masih jadi masalah. Gitu. Kalau misalnya teman-teman seperti tadi, nah di sisi yang lain juga sama. Kita kalau misalnya teman-teman lihat ini, ntar semuanya dibantu negara kok, tenang aja, gue swasta aja di sini gitu. Dan baik lagi, bolanya itu adalah vicious cycle jadi. Kalau memang mau ilegal ya sama. Kalau teman-teman sama lah kayak di Indonesia. Teman-teman mau melakukan suatu kejahatan, dia melanggar undang-undang apapun bentuknya, pahami risiko itu. Gitu loh. Nah kalau teman-teman yang berapa banyak ke teman-teman yang ilegal, sakit dan biasa pulang sendiri, banyak tuh. Dan itu nggak muncul di berita-berita di Forkomasi. Yang ilegal sakit tapi bisa pulang, banyak. Artinya apa? Kalau dia jadi ilegal, dia punya tabungan yang bisa dia pakai. Itu yang kita gunakan dulu. Karena dia sakit, risiko dia. Pada dasarnya ya risiko sakitnya dia. Nah nanti kalau memang ada kesulitan ya baru kita akan bantu. Jadi sekali lagi teman-teman, kita akan berusaha membantu sejauh yang kita bantu. Dan kalau memang ada real problemnya, kita ngeliat case by case-nya seperti apa. Ya, jadi sakit itu bagaimana, lalu kemudian biaya seperti apa gitu. Jadi jangan semuanya dilihat bahwa benar tadi basic line-nya negara pasti akan melindungi teman-teman. Tapi jangan semua giliran pas ada sakitnya semua langsung minta ke negara. Ada satu nih contoh satu yang ilegal sakit, dia punya uang 500 juta rupiah tapi di Indonesia. Begitu dia dapat gaji di sini dia transfer ke Indonesia, dapat gaji di sini transfer ke Indonesia. Begitu dia sakit keluarganya nggak bisa akses tuh duitnya di Indonesia. Bayangin sakitnya berat banget. Kemarin mungkin Bapak juga, karena dapat surat juga dari BP2.
yang swasta namanya Cornelius Waru. Sudah disampaikan, bahkan di sana juga dibantu sama LSM apa itu orang jelas juga. Tapi intinya bahwa pada saat dia mau minta dia sakit, lalu keluarganya minta dia dipulangkan agar dirawat di Indonesia. Lalu kemudian nanti dilanjutkan di Indonesia. Biaya rumah sakitnya di sini aja sekarang udah sampai sekitar 30 juta sekarang, 30 juta won. Kalau dia pulang dalam kondisi sakit, ternyata teman-temannya juga info nih teman-teman ya. Pulang dalam kondisi sakit, ya, itu jauh-jauh lebih mahal daripada pulang dengan jenazah. Kalau dia sakit nih ya, dia sakit sekarang, masih dalam kondisi setengah koma, pulang dengan tempat tidur, itu biayanya bisa sampai 20 sampai 25 juta won. Kalau dia pulang jenazah tadi berapa maksimal? 10 juta. Nah pertanyaannya, apa kita biarkan dia meninggal dulu baru kita kirim jenazahnya? Jenazahnya lagi hitung-hitungan duitnya gitu ya. Nah ini contohnya, Pak Cornelius saja kemungkinan kita harus mengeluarkan donasi biaya sekitar 50 sampai 60 juta won untuk dia bisa pulang ke Indonesia. Nah kan baik lagi, anggarannya duitnya ada nggak nih? Gitu buat nyampe segitu gitu. Nah saya lagi berusaha, terus terang kami dari KBRI lagi berusaha untuk mendapatkan anggaran tambahan istilahnya, anggaran tambahan di akhir tahun ini, di kuartal 4 ini, agar supaya kita bisa membantu teman-teman kita yang saat ini sedang sakit. Tapi baik lagi, please jangan menggunakan kesempatan ini, biar aja deh gue di sini dari swasta, biar tadi bantu pemerintah kok. Please jangan kayak gitu. Baik lagi, kalau emang teman-teman mau jadi swasta, pahami 5 resiko tadi deh. Jangan pernah sakit, jangan sampai meninggal, jangan sampai kecelakaan kerja, jangan ketangkap, itu semua. Tinggalnya ditunda. Dan itu akan mempersulit teman-teman sendiri, ya kan? Ya kan? Saya dengar tuh kemarin Pak, izin Pak, saya cerita lagi Pak. Saya menikahkan teman-teman, ada satu teman ya, tinggalnya di sini di Ansan, suaminya di Daegu. Kenapa nggak menikah di Ansan aja atau di KBRI? Enggak Pak, nikahnya maunya di Gimhae. Jauh amat ke Gimhae ke bawah. Gimhae itu dekat Busan Pak. Kenapa? Karena ada kakak saya di Gimhae. Ya udah kakaknya paling ke atas. Maaf, kakak saya swasta. Coba bayangin Pak. Karena dia swasta, dia nggak mau dan nggak berani datang ke sini. Ya kan? Makanya sekali teman-teman melakukan, oke lah, faktor ekonomis itu udah jadi dasarnya. 99% jadi swasta adalah karena faktor ekonomi. Tapi pahami tadi resiko-resiko itu teman-teman. Ya, kalau memang tadi mau swasta tadi, kita nggak bisa maksa teman-teman yang swasta, udah lo pulang aja. Itu kebijakan kami adalah menghimbau. Pak Dubes meminta kami menghimbau. Kalau memang teman-teman swasta, manfaatkan tadi contohnya yang overstay, voluntary leave tadi gitu. Ya, agar supaya teman-teman lebih punya ketenangan jiwa. Wah, bisa pulang nanti bisa balik lagi. Ya walaupun tadi masih tanda tanya ya PHP atau bukan, tapi balik lagi itu kebijakan pemerintah. Jadi artinya semua sama, semua dari Indonesia, Vietnam, Bangladesh, Cina, Thailand, Filipina, semua dapat kebijakan ini yang sama. Ya gitu teman-teman. Jadi please sekali lagi pahami situasinya. Kalau bisa jangan jadi swasta. Kalau memang sudah swasta segera manfaatkan situasinya. Dan tentunya baik lagi kami dari KBRI, kalau ada masalah teman-teman silakan infokan ke kami. Kita akan coba lihat. Kita akan lihat case by case gimana cara penyelesaian setiap permasalahan-permasalahan dari teman-teman semua. Gitu ya. Terima kasih Mas. Halo. Ada swasta nggak di sini coba? Ada swasta nggak? Swasta. Coba angkat tangannya swasta semua. Ada Pak? Apa angkat lagi semua? Persen Pak. Coba. Pak Yanto tolong selesaikan. Kan ini ada program nih pemerintah Korea ya, udah disosialisasi tadi oleh Pak Yadi. Ya kenapa tidak memilih program itu? Nah, saya ingin dengar alasannya itu aja, yang konkretnya apa alasannya? Kenapa kesempatan itu tidak diambil misalnya? Ada kekhawatiran apa coba? Dari uang Pak. Hah? Kekhawatirannya apa? Sama susah dari uang. Modalnya masih kurang katanya. Loh kan dipulangin kan Pak mereka? Apa ya? Modal di Indonesia. Dari Indonesia itu Oh, untuk modal di Indonesia nya belum cukup. bukan gitu Pak. Kalau kita ikut program gitu, biasanya proses dari Indonesianya ke sini dulu yang Dikhawatirkan. Ya, tadi kan ada keluhan misalnya, Pak kalau kami mau masuk Indonesia lagi, masa sih kami harus berproses dari awal kan itu ya? Salah satunya. Atau yang kedua kekhawatirannya itu lebih naik karena jangan-jangan kami udah pulang tapi tetap tidak bisa masuk ke Indonesia. Maksud saya ingin menangkap alasan dan kekhawatirannya apa untuk kita bicarakan kembali dengan pihak Koreanya gitu maksud saya.
Oke ya, udah ketangkap lah tadi. Kekhawatiran aja sebenarnya. Untuk masuk kembali harus berproses dari awal, kan itu ya. Kecuali ada kekhususan misalnya, ya udah tanpa harus tes, yang bersangkutan bisa masuk, katakan begitu ya. Ini perjuangan namanya juga lah, bukan keputusan kita di Korea. Silakan Mas. Baik, terima kasih Bapak atas penyampaiannya dari Bapak Beni Ramdhani dan Pak Yadi dari KBRI.